Turn and say hello to somebody as you find a place to sit Katakan pada down. kiri kanan, halo. Say Sebelum saudara hello. duduk, You can be seated today. setelah itu saudara boleh duduk Open kembali. your Bible if you have one, please. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, saudara bisa buka Alkitab saudara. 1 Peter chapter 5, verse 5. 1 Petrus 5 ayat 5. And I'm excited to be back in Indonesia. Dan saya bersemangat untuk kembali ke Indonesia. I love Indonesia. Saya suka sekali dengan Indonesia. And I think your food is amazing. Saya pikir makanan saudara luar biasa. I think your malls are amazing. Dan mall saudara juga luar biasa. But the best part of coming to Jakarta Tapi hal terbaik datang ke Jakarta is JPCC. adalah JPCC. That's the truth. Itu adalah kebenarannya. I love this church so much. Saya suka dengan gereja ini. And like Pastor Kenny said, I have some books that are out there. Seperti tadi Pastor Kenny katakan, ada beberapa buku saya di But depan. I'm going to preach out of my new book Saya ingin menyampaikan pesan that dari comes out in a few weeks. dari buku saya yang akan dirilis beberapa saat In lagi. fact, if you can put up the image of this book, Kalau bisa ditampilkan mungkin judul bukunya. it's called I Bet You Think This Book Is About You. Judulnya adalah pasti saudara berpikir bahwa buku ini untuk saudara. And it's really teaching us how to avoid the pitfalls of pride Dan ini benar-benar mengajar kepada kita bagaimana menghindari jebakan dari kesombongan. and how to gain the rewards of humility. Dan bagaimana mendapatkan upah dari kerendahan hati. So I want to encourage you to get online and buy a copy. Jadi saya ingin mendorong saudara untuk In fact, I'm membelinya going to preach a secara chapter online. out of this book today. Dan saya ingin menyampaikan pesan salah satu dari chapter di buku ini. And we're going to contrast Kita akan membandingkan pride antara tinggi hati versus humility. dengan kerendahan hati. We're going to talk about the damages of pride Kita akan berbicara tentang kerusakan yang ditimbulkan dari kesombongan versus the rewards of humility. dengan upah yang dihasilkan dari kerendahan hati. You know, they say pride Dikatakan bahwa kesombongan is the only disease adalah satu-satunya penyakit that makes everybody else sick yang membuat semua orang sakit besides the person that has it. kecuali orang yang memilikinya. And the moment you don't think you're prideful, Tapi pada saat saudara atau kita berpikir bahwa kita tidak sombong, you're probably being prideful. sebenarnya kita sedang sombong. Pride offers you everything Karena kesombongan menawarkan segalanya. and leaves you with nothing. Tapi meninggalkan saudara hampa. The Bible says before destruction comes, Dikatakan di dalam Alkitab sebelum kehancuran Pride datang, comes. kesombongan datang dulu. we don't want to be prideful today. Kita nggak mau menjadi tinggi hati We hari want to ini. humble ourselves. Kita mau merendahkan hati. We want to go low. Kita mau belajar untuk tetap rendah Write down the hati. title of today's message. Judul dari khotbah ini adalah It's called Go Low. belajar rendah hati. Atau dalam konteks lain sebenarnya santai saja, tidak berlebihan, Humbling ourselves merendahkan hati kita. before the mighty hand of God. Di hadapan tangan Tuhan yang God perkasa. says if you go low Tuhan berkata kalau engkau merendahkan hati, and you humble yourself, merendahkan diri saudara, God will exalt you. maka Tuhan akan meninggikan But saudara. if you exalt yourself, Tapi kalau engkau meninggikan dirimu, God will humble you. maka Tuhan akan merendahkan engkau. So either you go low Jadi apakah saudara belajar untuk rendah hati, or tidak mencolok, God will cause you to go low. atau Tuhan yang akan membuat saudara belajar rendah That's what I hati? love about JPCC. Itu yang saya suka tentang That's JPCC, what I love about Pastor Jeffrey. tentang Pastor Jeffrey. This is the church with humility Ini gereja yang penuh dengan that kerendahan does not hati. walk in arrogance Tidak berjalan di dalam tinggi or hati pride, atau kesombongan. but walks in sweet surrender Tapi berjalan di dalam kerendahan hati, to a penyerahan good diri and awesome God. kepada Tuhan yang begitu baik dan luar I biasa. thought I was doing pretty good with pride. Saya pikir saya baik-baik saja dengan tinggi hati. I didn't think I was that prideful Saya pikir saya tidak sombong. until a couple years ago. Sampai beberapa tahun lalu, I was preaching in Atlanta, Georgia saya sedang berkhotbah di Georgia, di Atlanta, for Pastor Louis Giglio. untuk Pastor Louis Giglio. Pastor Louis Giglio, Pastor Louis Giglio, he's like the Steve Jobs of Christianity. dia seperti Steve Jobs dari kekristenan. He's walking Apple Jesus. Dia berjalan seperti Yesusnya Apple. So after service, we went to dinner Setelah ibadah selesai, kami pergi untuk makan malam. and we had a great dinner. Dan makan malamnya enak banget. He paid. Dia bayar, dia yang bayar. And after the dinner, we were waiting for the cars to be pulled up. Setelah selesai makan malam, kami sedang menunggu di jemputan. And Pastor Louis is a legend. Dan Pastor Louis itu seseorang yang luar biasa, legenda. He's like a hero in the faith to me. Dia seperti pahlawan iman bagi saya. As we're waiting for the cars, Waktu kami menunggu mobilnya datang, he gets really close to me. dia datang mendekat sekali, dekat dengan saya. Kurang lebih segini. Awkward. Very.
He gets close to me. Dia sangat dekat dengan saya di hadapan saya. And he looks in my eyes. Dan dia menatap mata saya. Have you ever had someone look in your soul? Pernah saudara nggak ditatap matanya sampai kayak masuk ke dalam jiwa gitu? Just a twinge of craze. Cuma kayak sedikit sekali dari sesuatu yang sangat aneh banget. And he says, hey, Dan dia bilang gini, hey, I want you to go low. aku mau kamu untuk hidup tidak mencolok. If someone ever stands this close to you, Kalau seseorang berdiri sedekat itu dengan Anda, you just agree. otomatis saudara setuju aja. I looked in his eyes Saya lihat wajah matanya juga, and I said, dan saya bilang, yes. ya. He says, no, really, I want you to go low. Dia bilang, enggak, sungguhan, aku mau kamu untuk belajar rendah hati. And so just to shoo him away, I said, yes. Untuk nyambung dengan dia, saya bilang, iya. A good Christian face. Yes. Wajah Kristen yang baik lah. Ya, So good. sangat bagus banget. But all I'm thinking is, Tapi yang ada dalam pikiran saya adalah, back up. mundur sedikit bisa nggak? You're Mundur. close to me. Ini terlalu dekat nih kita. And he talked to me for about a minute straight Dan dia selama 1 menit kurang that lebih we dia need to be bicara. men of God Dia bilang bahwa kita harus jadi hamba that Tuhan are humble, yang rendah hati. that we're going low. Yang benar-benar hidupnya tidak mencolok. We're not going to be pastors of pride. Kita nggak akan jadi gembala yang tinggi hati. We're going to be servants of God. Kita akan jadi hamba Tuhan yang rendah hati. So I left him that night Jadi saya pulang malam itu. and I thought, I'm glad that's over. Lalu saya pikir, untung udah selesai tadi About pembicaraannya. 3 months later, Tapi sekitar 3 bulan kemudian, I was preaching in Atlanta saya berkhotbah lagi di and I Atlanta. text Pastor Louis, Lalu saya teks Pastor Louis. let's get a breakfast. Saya bilang yuk kita sarapan So we went to sama-sama. breakfast. Lalu kami pergi We had sarapan. a great breakfast. Dan sarapannya enak banget. He paid. Karena dia yang bayar juga. And we talked for hours. Dan kami berbicara ngobrol berjam-jam. And we're leaving the breakfast. Lalu kami tinggalkan And sarapan we're waiting itu. for the cars. Menunggu mobilnya datang And he lagi. gets close to me. Dan dia berdiri segini dekat lagi. And he says to me, Lalu dia I bilang, want you to. Aku mau engkau. And I almost said out loud, Dan saya hampir nyambungin. let me guess, go low. Biar saya tebak. Go low atau tetap belajar rendah hati. He looks in my soul. Dia melihat jauh ke dalaman jiwa saya. He says, I want you to Dia bilang, aku mau engkau untuk go low. belajar rendah hati. The second time he said it, Yang kedua kali dia katakan ini, I thought, does he see something in me that I don't see in myself? dan saya mulai berpikir apakah dia melihat sesuatu dari diri saya yang saya And he nggak lihat. gave me the same speech he gave me a few months ago. Karena dia memberikan khotbah yang sama seperti yang dia berikan beberapa bulan yang lalu. I thought either he's getting old Saya pikir apakah dia lupa karena dia pikun gitu. or I've got sin in my life. Atau saya memang harus belajar sesuatu di dalam So I hidup got saya. on the plane home Lalu saya pulang and the Lord began to speak to me. dan Tuhan mulai berbicara kepada saya. I sent him a second time. I sent him a second time Ya, aku bicara kepadamu sekali lagi. because I'm trying to get your attention. Oh, aku kirim dia kepada kamu sekali lagi karena aku coba mencari perhatian kamu. I want you to go low. Karena aku mau kamu untuk You belajar need rendah more hati. humility. Engkau perlu lebih rendah hati. Watch what the Bible says in 1 Peter chapter 5. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5. Read it for us. 5 and 6? 5 and 6. Oke. Ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. See, the only way you can get God's grace Satu-satunya cara saudara bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan is by going low. adalah dengan merendahkan hati. God resists the proud. Karena Tuhan menolak orang He yang is tinggi opposed to the hatinya. proud. Dia tidak berlawanan dengan orang He yang stays tinggi away hati. from the proud. Dia menjauh dari orang yang sombong But he hatinya. gives grace to the humble. Tapi dia memberikan kasih We karunia need kepada grace orang yang in rendah Jakarta. hati. We need grace in We Jakarta. need grace in Kita Jakarta. perlu kerendahan kasih karunia di Jakarta. We need God's grace in our houses. Kita perlu kasih karunia Tuhan di dalam rumah kita. We need God's grace on our businesses. Kita perlu kasih karunia Tuhan di dalam bisnis kita. We need the grace of God at JPCC. Kita perlu kasih karunia Tuhan di JBCC. He cannot give it to us. Dia tidak bisa memberikannya If kepada we don't kita go low. kalau kita tidak rendah hati. It says clothe yourself Dia bilang selimuti dirimu in humility. di dalam kerendahan hati. Have you ever gone through your closet Pernah saudara buka lemari saudara, and you see an old sweater?
Lalu lihat sweater yang sudah tua, yang sudah lama. And it used to fit you good. Ya, dulunya muat, cocok dengan saudara. But you gained a couple pounds. Tapi saudara menambah berat badan. And it doesn't fit so good. Dan udah gak cocok lagi. But there's that one sweater that always looks good on you. Tapi ada satu sweater yang selalu kelihatannya bagus dengan The saudara. thing that will always look good on you Sesuatu yang kelihatannya selalu bagus is dengan humility. saudara adalah kerendahan hati. Put it on today. Pakai itu. Clothe yourself Selimuti dirimu in dengan itu. humility. Di dalam kerendahan Humble hati. yourself Rendahkan under the dirimu mighty hand of God. di bawah tangan God Tuhan yang says kuat. if you go low, Karena Tuhan bilang kalau engkau rendah I'll hati, lift you up. aku akan mengangkat If you kamu. lift you up, If you lift yourself. if you lift yourself up, Kalau engkau mengangkat dirimu sendiri, I'll take you aku low. yang akan rendahkan Let's kamu. read what the definition of pride is. Mari kita lihat apa definisi dari kesombongan. Read the definition of pride. Mari kita lihat sama-sama. A sinful, arrogant, haughty, Dosa, arogan, angkuh, self-reliant attitude or spirit sikap yang mengandalkan diri sendiri atau roh yang mengandalkan diri sendiri. that causes a person to have an inflated or puffed up view of themselves. Yang menyebabkan seseorang untuk menjadi bangga dan memikirkan dirinya sendiri saja lebih tinggi daripada orang lain. Those who are proud think of themselves as better than others Orang yang sombong itu memikirkan dirinya lebih baik daripada semua orang. and look down on others with contempt. Dan melihat orang lain dengan penghinaan. That's what pride is. Itu adalah kesombongan. Let's look at humility. Mari kita lihat sama-sama kerendahan hati. Humility is seeing ourselves as we truly are. Kerendahan hati adalah melihat diri kita seperti apa adanya kita. Fallen in sin, Yang sudah jatuh dalam dosa. helpless without God. Tidak berdaya tanpa Tuhan. Humility is often characterized as genuine gratitude. Kerendahan hati seringkali dikarakteristikkan sebagai sikap yang asli, yang genuine. A lack of arrogance Tidak tinggi hati. and a modest view of oneself. Dan dengan rendah hati melihat diri sendiri. See, humility is not thinking less of ourselves, it's thinking less about ourselves. Kerendahan hati bukan berpikir rendah tentang diri kita sendiri, tapi tidak berpikir terlalu banyak tentang diri sendiri. It's having an accurate view of who you are. Tapi memiliki pandangan yang akurat tentang diri kita. I am a sinner saved by grace. Aku seorang berdosa yang diselamatkan need oleh God's kasih karunia. provision. Aku membutuhkan penyediaan I Tuhan. cannot earn my own salvation. Aku tidak bisa mendapatkan keselamatanku Salvation sendiri. comes through Christ alone. Keselamatan datang melalui Kristus When I saja. see myself for who I am, Waktu aku melihat diriku sebagaimana adanya I can aku, see who God is for who God is. aku bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya I Tuhan. want to give you 3 things to write down today. 3 hal untuk dituliskan hari Write down ini. number 1. Yang pertama adalah Kill your pride, musnahkan kesombonganmu or your pride will kill you. atau kesombonganmu akan memusnahkan kamu. Read Colossians 3, verse 12 through 13. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. So there it is again. Nah disitulah, Put on humility. kenakan kerendahan hati. Clothe yourself in humility. Pakaikan dirimu dengan kerendahan hati. Read Philippians 2, 5 through 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jesus was the most humble man ever. Yesus adalah pribadi yang paling rendah hati selama-lamanya. He did not come to take, Dia tidak datang untuk mengambil, he came to give. dia datang untuk memberi. He did not come to be served, Dia tidak datang untuk he dilayani, came to serve. dia datang untuk He melayani. came to love, Dia datang untuk he came to mengasihi, forgive, untuk mengampuni, he came to encourage. untuk menyemangati. The arrows of his heart were not pointed inward, Arrows. arrows. Panah di dalam hati tidak menunjuk kepada diri sendiri, They were pointed outward tapi menunjuk kepada keluar sana. because he was humble. Karena dia rendah hati. Jesus went so low Dia
Yesus belajar untuk rendah hati. Though he was God, Walaupun dia he Tuhan, became a man. dia datang menjadi manusia. Though he had it all, Walaupun dia punya he segalanya, gave it all. tapi dia memberikan He humbled segalanya. himself, Dia merendahkan dirinya, even to the point of death, bahkan sampai mati. a brutal death on the cross. Mati di atas kayu salib. That's why God has exalted him Itu sebabnya Allah meninggikan dia. and given him the name that is above all Dan memberikan names. kepadanya nama di atas segala Come on, nama. does anybody believe in the name of Jesus Apakah saudara today? percaya akan nama Yesus? Come on, clap at that name today. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus itu hari He ini. went low. Dia benar-benar merendahkan dirinya. God brought him high. Tuhan Allah yang mengangkat Kill dia. your pride, Hancurkan kesombonganmu, or your pride will kill you. atau kesombonganmu akan menghancurkanmu. I'll never forget during the pandemic, Saya nggak pernah lupa apa yang terjadi di during pandemi. COVID, Pada saat COVID. in Los Angeles. Di Los Angeles. We were locked up at our Kami house. semua mengalami lockdown. We couldn't go to restaurants. Kami nggak bisa pergi ke restoran. We couldn't go to church. Kami nggak bisa pergi ke We gereja. couldn't do anything. Kami nggak bisa lakukan So apapun. I was at my house Jadi waktu itu saya di rumah eating peanut butter and jelly. makan peanut butter dan jelly. Peanut butter and jelly sandwiches every day. Sandwich peanut butter dan jelly setiap hari saya makan. Every day. Setiap hari The saya. pounds were increasing. Tambah berat badan. I was not growing in faith. Saya nggak bertumbuh di dalam iman. I was growing in waste. Saya bertumbuh di dalam kesia-siaan. Finally, I gained so much weight. Akhirnya saya tambah berat badan begitu I said to banyak. my wife, Saya bilang sama istri we got saya, to do something about this. kita harus lakukan sesuatu So tentang we ini. got online Jadi kami online, and we ordered a Peloton. 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 Do Kami, you have it here? kami pesan Peloton. Peloton. It's a workout Oh machine. ya, satu mesin untuk yang dipakai untuk olahraga. It's a treadmill. Oh, treadmill, seperti Yeah. treadmill. So we got it into our garage, Jadi kami beli itu bawa ke garasi. and I started to work out. Jadi saya mulai olahraga. And someone told me about an instructor named Jess Sims. Ada seseorang yang beritahukan saya tentang instruktur yang bernama Jess Sim. So the first time I took her class, Waktu saya ikuti kelas dia, it's like a boot camp class. seperti kelas bootcamp, Running, lari, push-ups, push up, all the stuff the devil loves. semua yang iblis suka. I hated it, Saya nggak suka itu, but I needed it. tapi saya butuh itu. The first class I took, Kelas pertama yang saya I ikuti, was away from the screen saya jauh dari monitornya atau ke doing my TV-nya. push-ups. Lakukan push up And from the plasma screen, dari screen plasmanya. I was about to quit. Saya mau berhenti And I heard sebenarnya, her voice. tapi saya dengar suaranya. She said, I know you're going to quit. Dia bilang, aku tahu kamu mau I berhenti. know you're going to give up. Aku tahu kamu mau menyerah. I know you look bad right now. Aku tahu kamu merasa buruk sekarang. She said, but I want to tell you something. Tapi aku mau kasih tahu sekarang. No ego, amigo. Tidak pakai ego, amigo. I popped my head back over. Lalu saya nengok ke dia. I said, is this live? Saya bilang, ini kelihatannya siaran langsung Can ya. she see me? Apakah dia bisa lihat saya? Hello? Halo. But I love what she was saying. Tapi saya suka apa yang dia katakan. No ego. Tidak pakai ego. Amigo, Amigo atau kawan. your ego will destroy you. Karena ego kita akan menghancurkan Your kita. pride will kill you. Kesombongan kita akan menghancurkan You kita. either kill your ego Kita harus membunuh or ego that kita. thing is going to kill you. Atau ego kita yang akan membunuh kita. Pride tells you, don't say I'm sorry. Kesombongan berkata bahwa jangan bilang aku minta maaf. Pride tells you, don't tell them that you love them. Kesombongan akan berkata bahwa jangan bilang sama dia kalau kamu sayang sama dia. Pride says, don't honor those in authority. Kesombongan bilang jangan menghormati otoritas yang ada. See, if you walk in pride, Jadi kalau saudara berjalan di dalam pride is going to kill kesombongan, you. kesombongan akan membunuh saudara. When I was in Bible college, Waktu saya di Bible College, I went to a small little Bible college. saya pergi ke sebuah Bible College yang Just a kecil. couple hundred kids. Cuma beberapa ratus orang di situ. On the weekends, my freshman year, Di akhir pekan dari tahun pertama saya, I would go visit my friend at a real college. saya in the real college. big college. Oke, saya pergi mengunjungi teman saya di college yang besar. It was a Christian college, College Christian, but there was a lot of kids. tapi jumlahnya banyak orang di The situ. first time I walked on campus, Pertama kali saya masuk ke dalam kampus and I tersebut, went to my buddy's dorm, nah saya pergi ke kamar teman saya. there was a big poster Ada poster besar right when you walked in the dorm. waktu masuk ke lorong itu, The font was huge, tinggi besar, like the font that my mom uses on her phone. seperti yang digunakan untuk oleh mama saya di teleponnya. Big font. Ya, besar sekali. It said two words: 2 kata, pride sombong. sucks. Kesombongan itu apa tuh ya?
Nggak asik, nggak enak lah pokoknya. It's bad. Ya, buruk pokoknya. The worst. Iya buruk, jelek. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I led you in sin. Haleluya. Forgive him, Father, Ampuni dia for he Bapa. knows not what he does. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. When I read the two words, Waktu saya baca dua kata tersebut, right away I thought, dengan segera saya berpikir, it does. betul itu jelek. It will take all the life out of you. Itu akan menghancurkan The kita. way to destroy your marriage Cara untuk menghancurkan is walk in pride. pernikahan saudara adalah dengan berjalan di The dalam way to kesombongan. destroy our relationships Menghancurkan hubungan kita is walk in adalah pride. berjalan di dalam kesombongan. JPCC JPCC can only go to another level hanya bisa pergi ke level if we berikutnya kill our pride kalau kita menghancurkan and we ego, walk in humility. ego kita dan juga berjalan we di dalam go kerendahan low, hati. Kalau kita belajar God will rendah take hati, us to new places. Tuhan akan bawa kita ke tempat He yang will lebih help us tinggi reach the city of Jakarta. untuk menjangkau kota Jakarta, He will help us reach Indonesia. menjangkau Indonesia. Come on, clap if you believe it today. Kalau saudara percaya, berikan tepuk tangan. This is what killed the devil. Ini yang menghancurkan iblis. The devil was beautiful. The devil was beautiful. Was. Iblis itu indah pada saat Until he was dulu, cast down. tapi dia dilemparkan Watch ke what it bawah. says in Ezekiel 28. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yehezkiel 28. Ayat 17 and 18. Yes, Ya. please. Saya akan bacakan ayat 17 dan 18. Dikatakan, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagingmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua orang yang melihatmu. You see how pride can lead us into destruction. Saudara bisa melihat bagaimana kesombongan Don't bisa fall in love memimpin with your kita own beauty. kepada kehancuran. Jangan Don't fall jatuh in love cinta with your own name. kepada nama kita sendiri, keindahan kita Don't fall in sendiri. love with your image. Jangan jatuh cinta dengan bayangan kita Fall in love sendiri. with God's Tapi image. jatuhlah cinta Fall in love with kepada God's gambaran name. Tuhan. Nama Tuhan. Worship the Lord, not Sembah yourself. dia, jangan sembah diri sendiri, saudara. Come on, everybody clap together. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kill your pride or your pride will kill you. Bunuhlah kesombonganmu atau kesombonganmu akan membunuh kamu. Sin tricks us into wanting that which we know will destroy us. Dosa menjebak kita menginginkan apa yang akan menghancurkan We kita. know what that haughty spirit will do, Kita tahu apa yang roh yang angkuh itu akan lakukan untuk but we kita. have to destroy it. Tapi kita harus hancurkan itu. Write down number 2 today. Nomor 2, Your future hinges masa depanmu tergantung on humility. kepada kerendahan Read hati. James chapter 4. Saya akan bacakan Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16, dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu tidak itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. The great thing about tomorrow Hal yang baik tentang hari esok is we don't know what it holds. adalah kita nggak tahu apa yang akan The terjadi. great thing about tomorrow Hal yang baik tentang hari esok is we know that God has plans. bahwa kita tahu bahwa Tuhan punya rencana. All I have to do today Apa yang harus aku lakukan hari is ini seek first the kingdom of God. adalah mencari kerajaan Allah dan And my kebenarannya. future Karena masa is depanku blessed diberkati when I surrender waktu aku my menyerahkan plans to God. rencanaku kepada Tuhan. The Bible says many plans Alkitab berkata banyak does a rencana man have in his own heart, yang manusia punya dalam but hatinya. the Lord directs his Tapi steps. Tuhanlah yang menetapkan langkah orang When you're benar. humble, Waktu kita merendahkan hati, you take your plans engkau mengambil and rencanamu you surrender them to dan God. menyerahkannya kepada Tuhan. And you say, God, it's not about what I want, Dan berkata kepada Tuhan, bukan tentang apa yang aku mau, but it's all about what you want. tapi tentang apa yang engkau mau. It's not my agenda, Bukan agendaku, it's your tapi agenda. agendamu. Not my will be done, Bukan kehendakku yang but jadi, your will be tapi done. kehendakmu yang jadi. Prayer is not telling me what I want, Doa bukan tentang telling me.
telling God what I want. Doa bukan tentang mengatakan kepada Tuhan apa yang aku mau. Prayer is asking God, what do you want? Tapi doa adalah tentang bertanya kepada Tuhan apa yang Dia And mau. as we go low, Waktu kita merendahkan God hati, will bless our Tuhan future. akan memberkati masa depan kita. Read Psalm 25 verse 9. Mari kita akan baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9 dikatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. He guides the humble. Dia menuntun orang yang He rendah hati. leads the humble. Dia memimpin orang yang He rendah hati. shows the humble. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang You rendah hati. cannot get God's leadership Saudara tidak bisa mendapatkan kepemimpinan dari Tuhan while walking in pride. waktu saudara berjalan di dalam If you want kesombongan. God to bless you, Kalau saudara mau Tuhan You have to memberkati humble saudara, yourself. saudara harus merendahkan hati I'll saudara. never forget September 10th, 1999. Saya nggak pernah lupa tanggal 10 September tahun 1999. I'm a pastor's kid. Saya waktu itu anak seorang pendeta. I grew up in church. Saya besar di gereja. I heard a lot of sermons. Saya dengar begitu banyak I khotbah. went to a lot of Saya conferences, pergi ke begitu banyak a conference. lot of summer camps. Summer camp juga saya I've pergi. seen it all. Saya sudah melihat banyak hal. But September 10th, Tapi 10 September 1999 1999 changed my life. mengubah kehidupan saya. I was in the car with my brother-in-law, Saya sedang ada di dalam mobil bersama dengan kakak ipar saya. and we were driving to a camp Kami sedang nyetir ke sebuah camp with our Bible college, a camp, bersama dengan Bible College like a kami. retreat. Retreat dengan Bible College kami. And we had just gotten a phone call Lalu saya dapat telepon that our senior pastor bahwa gembala sidang kami had suddenly died of a heart attack. tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. And we were weeping. Kami semua menangis. We couldn't believe it. Kami nggak percaya itu terjadi. We wanted to go back to our church, Kami ingin kembali ke gereja, but we had to go to this camp. tapi kami harus pergi ke retreat So ini we atau ke didn't camp know ini. what to do. Kami nggak tahu apa yang harus kami We had lakukan. cried all of our tears out. Kami menangis. We were distraught. Kami begitu putus asa. And so the only thing we knew to do Satu hal yang kami tahu kami harus lakukan was to listen to God's word. adalah untuk mendengar firman Tuhan. Because the Bible says Karena Alkitab berkata, faith comes from hearing iman datang dari and pendengaran hearing from the word of God. dan pendengaran akan firman Kristus. So he put in a cassette teaching. Jadi kakak ipar saya putar sebuah kaset. This generation has no idea about cassette tapes. Generasi ini nggak tahu apa itu kaset. Some of the young people Beberapa dari orang-orang muda are Googling right now. lagi Google sekarang kaset itu What apa is a cassette tape? Kaset itu apa itu? Go low. Rendahkan hatimu. And he put in a teaching. Kayak mana saya? Got him. Ya diputar kaset pengajaran From a guy named Creflo Dollar. dari seseorang bernama Creflo Dollar. He was teaching Galatians 6 verse 7 and 9. Dia sedang mengajar Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Galatians 6:7. Galatia 6 ayat 7 It says, do not be deceived, dikatakan jangan tertipu for God cannot be mocked. karena Tuhan tidak bisa disesatkan. For whatsoever a man sows, Karena apa yang manusia tabur, that he shall reap. maka dia akan menuainya. For the man that sows to the flesh Apa yang kalau manusia menabur kepada will dagingnya, reap corruption. maka dia akan menuai korupsi. But the man that sows to the Spirit Tapi kalau manusia menabur kepada roh, will from the Spirit dari roh itu reap everlasting life. dia akan menuai kehidupan yang kekal. It was the first time I heard the Greek word Zoe, Itu pertama kali saya mendengar kata Yunani Zoe, abundant life, kehidupan yang berlimpah, the life that Jesus promises. kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan. Jesus says in John 10:10, Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, the evil one comes to steal, kill, and destroy. pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. But I have come that you might have life Tapi aku datang supaya engkau memiliki and have kehidupan. it more abundantly. Dan kehidupan itu di dalam The Zoe berlimpahan. life. Kehidupan yang Zoe. We were in the car. Kami ada di dalam mobil. I was at the end of my cry. Saya sedang di dalam Have tangisan you ever saya. gotten to the end of your cry? Apakah saudara pernah ada di dalam posisi hampir selesai menangis? I need to see it. It's a pretty good cry. Tangisan yang cukup baik, Very humble. penuh dengan kerendahan hati. And as I'm sitting in the car, Dan waktu saya duduk di mobil saya, I hear the Lord speak to me. saya mendengar suara Tuhan berkata, The reason why you are where you are
Alasan kenapa engkau ada di tempat di mana kamu berada. is because you've sowed to the flesh. Karena engkau telah menabur di dalam You've dagingmu. been led by the flesh, Kamu telah dipimpin oleh dagingmu. ruled by the flesh. Dikuasai oleh dagingmu. But if you'll start to live by the Spirit Tapi kalau engkau mulai hidup di dalam rohmu. and live led by the Spirit, Dipimpin oleh roh. what you're looking for Apa yang engkau cari is found in me. akan ditemukan di dalam aku. See, your future hinges on humility, Masa depanmu tergantung kepada kerendahan sowing hatimu. to the Spirit. Menaburlah di dalam roh. Your spirit craves the things of God. Karena rohmu begitu mengidamkan spirit hal-hal craves dari the word Tuhan. of God. Mengidamkan firman Tuhan. Your spirit craves the will of God. Mengidamkan kehendak Tuhan terjadi. It's not about our plans. Bukan tentang rencana kita. It's all about God's agenda. Bukan tentang tapi And the tentang more we agendanya humble Tuhan. ourselves Semakin kita merendahkan to hati serve the Lord, untuk melayani the Tuhan, more we'll walk in freedom, maka kita akan berjalan di dalam kemerdekaan, truth, di dalam kebenaran, peace, di dalam damai joy, sejahtera, sukacita, love, kasih, endurance. dan daya tahan. Everything we're looking for Apapun yang kita cari, is found in the Spirit of kita God. temukan di dalam roh Tuhan yang kudus. When the Lord spoke to me in that car, Waktu saya mendengar Tuhan berbicara di mobil itu, I had hair past my shoulders. bulu kuduk saya berdiri. That's how you know you're not walking with God. Itulah caranya kita tahu bahwa kita My hair was so long. sedang tidak berjalan di dalam I Tuhan. cut my hair. Rambut saya begitu And I panjang, surrendered my life to saya potong God. rambut saya dan saya serahkan hidup saya kepada Because it Tuhan. was a moment of clarity. Karena itu adalah momen di Saying mana I saya have to humble myself before mendapatkan God. pencerahan untuk saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Proverbs 16 verse 18. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. The way to destroy our future Cara untuk menghancurkan masa depan kita is to walk in pride. adalah dengan berjalan di dalam The kesombongan. spirit of this world. Roh dari dunia ini. The way to secure our future Cara untuk mengamankan masa depan is to kita humble ourselves adalah dengan merendahkan hati before the kita mighty hand of God. di hadapan tangan Tuhan yang Write kuat. down number 3. Nomor 3, Worship team, come join us. tim Praise and Worship bisa bergabung dengan kami. Develop a friendship with God. Mengembangkan pertemanan atau persahabatan dengan Tuhan. The way to become humble Cara untuk menjadi rendah hati is not to focus on ourselves. adalah dengan tidak fokus kepada diri sendiri, It's to focus on our God. tapi fokus kepada Tuhan kita. The closer I get to God, Semakin dekat kita dengan Tuhan, the further I get from pride. semakin jauh kita dari When kesombongan. I stand in the presence of God, Waktu saya berdiri di hadapan hadirat I Tuhan, realize who is a big deal. saya menyadari siapa it's not pribadi me. yang besar. It's not my name. Dan bukan nama saya, It's His name. tapi nama Dia yang tinggi. The way to combat pride Cara untuk melawan kesombongan is to develop a friendship with God. adalah dengan mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. I'll never forget a few years ago, Beberapa tahun yang lalu saya nggak pernah lupa. I was having coffee with a friend of mine, Saya sedang minum kopi bersama and dengan he's teman. got tattoos. Dan ada tato di tubuhnya. And I love to ask people about their tattoos. Dan saya suka tanya tentang tato mereka. Tell me about this tattoo. Ceritakan Tell tentang me tato about ini. this one. Atau tato yang itu. So I noticed on his forearm, his right forearm, Saya lihat di lengannya. he had a big symbol. Ada simbol yang besar. And on his left forearm, he had a symbol. Dan juga symbol. Dan juga di lengan kirinya ada simbol yang mirip. And he was wearing short sleeves. Dan dia pakai tangan pendek. So I asked him, I said, tell me about these symbols on your right forearm and your left forearm. Lalu saya minta dia ceritakan apa sih artinya simbol di tangan kiri dan What do kanannya ini. these mean? Apa artinya semua ini? He says, well, this one right here, Dia bilang di sebelah kanan ini it means friend artinya adalah kawan in a certain language. dalam bahasa tertentu. And this one means God in a certain language. Dan yang sebelah kiri artinya adalah Tuhan He dalam said, bahasa tertentu. and on the middle of my chest, I have another Dan- friend of God. Dan di tengah dada saya ada tato lainnya, yaitu dari. I looked at him. Jadi artinya adalah teman dari Tuhan. Dan saya lihat dia. He knew I was befuddled. Dia tahu saya terkejut, bingung. I couldn't believe it. Saya nggak bisa percaya. And he goes, gotcha. I don't have anything on my chest. Dia bilang, kena kan? Aku nggak punya apa-apa di tengah dada sini. But I like that he wanted to remind himself Tapi saya suka cara dia untuk mengingatkan dirinya sendiri. that he's a friend Bahwa dia adalah kawan of God. dari Tuhan. See, the key to getting humble
kunci untuk rendah hati is getting close to God. adalah dengan menjadi The dekat dengan closer Tuhan. I am to the Father, Semakin dekat dengan Allah the Bapa, more humble I am. semakin rendah hati saya. See, that when I come into His presence Jadi waktu saya datang ke dalam and I hadiratnya, see how mighty He is dan saya melihat betapa besar and dia, how strong He is. betapa kuatnya dia. My God told the sun to get up this morning. Your God. My God, Allahku, our God, ya. told the sun to get up this Oh morning. ya, He's Allah- yours too. He's yours too. Same God. That's right, that's right. Allah memberitahukan kepada matahari untuk terbit di pagi hari. My God, Allahku, our God, Allah kita, owns the cattle on 1,000 hills. oke. Memiliki segalanya dari 1,000 bukit. My God, Allahku, the earth is the Lord's and all that is within it. bumi dan seluruh isinya adalah milik Tuhan. When I step into His presence, Waktu saya masuk ke dalam hadiratnya, all my accomplishments are small. semua pencapaianku kelihatan kecil. My name is small. Namaku kecil jadinya. My strength Kekuatanku melts like wax. lumer seperti lilin yang meleleh. As I stepped into the presence Karena saya masuk ke dalam hadirat of the Almighty God. dari Allah yang maha tinggi. You watch someone with pride, Saudara bisa mengawasi orang yang berjalan di dalam kesombongan. they can't worship. Mereka nggak bisa menyembah Tuhan. They can't worship. Mereka nggak bisa menyembah Tuhan. Because it takes humility to lift up His name. Karena dibutuhkan kerendahan hati It takes untuk humility to meninggikan bow nama low. Tuhan. Untuk dibutuhkan kerendahan hati It takes untuk humility to worship God. tidak sombong dan The Bible menyembah says, Tuhan. come kneel and bow down. Ya, Alkitab katakan datang Let us dan kneel before the berlututlah. Lord our God, our Maker. Marilah kita berlutut For di we are His hadapan sheep of His pencipta pasture. kita. Karena kita adalah The way to ciptaannya. develop humility is not by thinking less of yourself. Cara untuk mengembangkan kerendahan It's by hati. lifting up the name above all names. Bukan memikirkan rendah It's by tentang diri worshiping sendiri. the Lord of all the Tapi Lords. mengangkat nama di atas segala nama, Behold menyembah His dia. splendor. Terkagum Behold His glory. dengan kehebatannya, Come, let us exalt His kemuliaannya. name together. Datang dan Let us muliakan dia, worship and tinggikan dia extol Him. bersama-sama. I will bless the Lord at Aku all akan times. memberkati Tuhan. His praise will continually be in my Segala waktu. mouth. Pujiannya kepadanya I akan have terus looked ada for di you in dalam the mulutku. sanctuary. Aku datang kepadamu Because your love is di better than tempat yang maha life. tinggi. My Karena lips will praise you. kehidupan yang kau My berikan lebih life will besar daripada glorify you. kehidupan ini. Come on, clap if you believe that our Mulutku God akan is worthy memuliakan engkau. of Mari kita our berikan praise tepuk tangan today. bagi Tuhan. Moses was humble. Musa adalah orang yang rendah hati. Watch how humble he was. Mari kita lihat seberapa rendah hatinya Read dia. Numbers chapter 12, verse 3. Keluaran 33, Numbers, oke. Bilangan 12 ayat yang ke-3. Oke. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Read Exodus 33, verse 11. Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. So the Lord spoke to Moses Jadi Tuhan Allah berbicara kepada Musa, face to face muka dengan muka, because he was humble. karena dia rendah hati. But if Moses was not humble, Kalau dia tidak rendah hati, the Lord would have been opposed to him maka Tuhan Allah akan menjauh dari dia. because he opposes the proud. Karena dia menjauh dari orang yang But he gives grace to the humble. sombong. Tapi dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Today, Hari ini, let us humble ourselves mari kita rendahkan hati kita. under a good God. Di bawah tangan Tuhan yang besar. God sends no one away Tuhan Allah menolak orang. except for those who are full of themselves. Tuhan Allah tidak menolak orang kecuali mereka yang penuh dengan diri mereka sendiri. But when you empty yourself Tapi waktu kita mengosongkan diri and kita you sendiri. admit today I need God, Dan hari ini kita mengakui bahwa aku I'm a butuh sinner Tuhan. saved by grace. Aku berdosa dan diselamatkan If oleh it were kasih not for karunia. your love, Kalau bukan karena kasih-Mu, where would I be? di mana aku dapat berada? If it weren't for your grace, Kalau bukan karena
I anugerahmu, wouldn't be here today. aku tidak akan ada di sini sekarang. But praise the Lord. Tapi puji Tuhan, Praise my God. puji Allahku yang maha tinggi. You pulled me out of a pit. Engkau mengeluarkan aku dari jurang. You set my feet upon a rock. Dan bahkan engkau taruh kakiku di You atas put a new bukit yang song in tinggi. my mouth. Dan engkau menaruh nyanyian di dalam mulutku. And I'll sing about it today. Dan kita akan menyanyikan itu. Come on, stand to your feet. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Father, I pray today Bapa, aku berdoa hari ini. that we will be humble people. Kami akan menjadi We orang-orang yang humble rendah hati. ourselves under your mighty Yang hand. merendahkan diri kami We di worship hadapan you because you're worthy of our praise today. tanganmu yang kuat. Dan We kami worship menyembahmu you because karena you're engkau layak awesome. dipuji dan We ditinggikan. worship you because you first loved us. Kami sembah engkau karena engkau We mengasihi worship kami. you because you are good. Kami sembah engkau karena engkau We baik. worship you because you're sovereign. Kami sembah engkau karena engkau We layak worship you dan because of your berkuasa. presence. Karena Come on, let's hadiratmu. praise the Lord. Mari tinggikan dia. Hallelujah. Puji dia. Haleluya. Terima kasih sudah mengikuti seri pengajaran firman Tuhan di JPCC. Bila saudara merasa terpanggil untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, kami mau undang saudara untuk menghampiri Tuhan secara pribadi dimanapun saudara berada dan tirukan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penebusanmu di kayu salib. Aku mengakui dosaku, aku mau tinggalkan hidupku yang lama. Ampuni aku. Terima kasih Tuhan, sekarang aku jadi milik-Mu. Mulai sekarang Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Ubahkan aku semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Selamat untuk saudara yang baru saja memulai hidup baru di dalam Kristus. Buat saudara yang belum berjemaat di gereja manapun, kami mengundang saudara untuk bergabung di ibadah onsite kami dan juga menjadi bagian dari komunitas sel yang kami sebut dengan DATE, sehingga saudara dapat terus dikuatkan dan bertumbuh dalam iman bersama orang-orang percaya lainnya. Bila saudara ingin bertanya atau memerlukan pelayanan lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kami melalui WhatsApp yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati saudara selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.